Ayo Pak, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Sekarang IPAS, yaitu kita membahas tentang metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan pertumbuhan, penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu akibat perubahan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Artinya, siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis berasal dari serangga, amfibi, atau katak, dan udang-udangan. Bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Baik, dari sini kita bagi kelompok jadi dua. Yang pertama ada kelompoknya Mbak Aang, ada kelompoknya Mas Lukman. Kelompok 1 ada Mbak Aang, kelompok 2 Lukman, kelompok 3 Musarofah, dan kelompok 2 ada Alia, Ari Devi, dan ada baik. Pertanyaan pertama, sebutkan contoh metamorfosis sempurna untuk kelompok pertama. Saya kasih waktu 1 menit. Saya Pak. Jawabannya itu adalah kupu-kupu. Ya, benar. Mari kita bahas tentang kupu-kupu. Metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk fase sampai 4 kali sempurna sampai dewasa. 1. Ada telur, yang kedua ada larva, yang ketiga ada pupa, yang keempat ada imago atau hewan dewasa. Contohnya yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Lukman, yaitu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu fase pertama dimulai dari telur dalam waktu 3 sampai 5 hari. Telur itu akan menetas menjadi larva yang bentuknya ulat. Ulat itu suka makan dedaunan yang ada di sekitarnya. Setelah itu ulat akan berganti kulit sebanyak 5 sampai 6 kali. Setelah itu berubah menjadi kupu-kupu atau setelah itu menjadi pupa atau kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa menemukan menentukan yang mencapai 20 hari. Setelah itu berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Muncul dari kepompong. Dan pertanyaan yang kedua tadi, tolong sebutkan
metamorfosis yang tidak sempurna dari kelompok 2. Silakan. Terima kasih. Jawabannya adalah kecoa dan belalang. Ya, betul. Mari kita bahas tentang kecoa atau belalang atau metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis tidak sempurna itu? Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak menentukan fase rupa. Jadi fase dimulai dari telur kemudian menjadi nimfa lalu menjadi dewasa. Jadi ada telur, nimfa, dewasa. Apa sih nimfa itu? Mari kita bahas bersama-sama. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakan dengan hewan dewasa adalah tidak adanya sayap tadi disebutkan kelompok 2, yaitu jangkrik, kecoa, dan belalang. Nah, mungkin pelajaran metamorfosis anak-anak bisa memahami dan juga mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Silakan. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Untuk tugas LKPD-nya, Pak. Ya, Untuk tugas LKPD-nya, Pak. tugas lupa saya nggak nyatat. Maaf. Gak apa-apa, Pak. Kasih kuis saja gitu. Kuis tulis atau tulisan gitu, Pak. Bebas, Pak. Nah, oke. Kasih aja LKPD gitu, Pak. Soalnya ini durasinya masih 7 menit, Pak. Masih lama, Pak, waktunya. Bahasa Ya. Jadi kita ulang lagi. Metamorfosis yang tidak sempurna, mungkin teman-teman ada yang kurang paham, jadi kita ulangi lagi. Metamorfosis yang tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak menentukan fase rupa. Jadi fase dimulai dari telur kemudian menjadi nimfa lalu menjadi dewasa. Syaratnya yaitu ada telur nanti akan menjadi nimfa. Setelah nimfa akan menjadi dewasa. Apa sih nimfa itu? Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Dan cara membedakan dengan hewan dewasa adalah tidak adanya sayap. Contohnya yang sudah disebutkan tadi oleh kelompok 2, yaitu jangkrik, kecoa, dan belalang. Mungkin dari pelajaran ini ada yang kurang paham atau kurang memahami. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Dan kalau tidak ada, saya rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Dan saya akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.